Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan channel Belajar Kimia Yuk. Oke, dari pertemuan kali ini masih kita bahas tentang contoh soal sel volta. Oke, banyak sekali ada beberapa contoh sel volta yang sudah pernah saya bahas di sini. Bisa dilihat di part-part sebelumnya ya. Silahkan di-subscribe dulu channel ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Oke. Bagaimana kalau kita ketemu dengan soal sel volta seperti yang saya tuliskan di sebelah sini? Di situ diketahui ada notasi sel 1, 2, 3, 4. Ada 4 notasi sel. H dengan CU 0,34, Zn dengan CU 1,1, dan seterusnya. Pertanyaan A. Pertanyaan A, tentukan N0 logam Cu, Zn, Mg, dan Sn. Oke, berarti di sini kalian suruh menentukan N0 dari Cu, Zn, Mg, Sn, tetapi di dalam soal diketahui dalam bentuk notasi sel. Kalau seperti ini, bagaimana cara mengerjakannya? Treng, 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 kita buat aja seperti deret bilangan. Ya, kita buat seperti deret bilangan. Ingat, deret bilangan dari kecil ke besar. Dilihat yang pertama, di situ ada H dengan CU 0,34. Oke, berarti artinya jarak H dengan CU itu sebesar 0,34. Ini H, di sini CU, itu jaraknya adalah 0,34. Dari sini kalian sudah hafal bahwa hidrogen itu mempunyai N0 sebesar 0 volt. Ketika H ke Cu jaraknya 0,34 selisihnya dan H itu 0, kalau posisi Cu di sebelah kanannya berarti mencari N0-nya Cu tinggal 0 ditambah dengan 0,34. Berarti di sini sudah ketemu bahwa Cu mempunyai N0 sebesar 0,34 volt. Dari mana? Dari 0 ditambah 0,34 karena Cu di sebelah kanannya. Paham ya? Berarti sudah ketemu 1 Cu. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah pasangan Zn ke Cu 1,1 karena H ke Cu 0,34, Zn ke Cu 1,1. Oke, berarti Zn di sini. Zn ke Cu itu adalah sebesar 1,1. Dari sini tadi kita sudah menghitung Cu. Cu-nya adalah plus 0,34. Jarak Zn ke Cu 1,1. Berarti berapa Zn-nya? Karena Zn posisi di sebelah kiri Cu, berarti mencari N0 dari Zn, caranya tinggal 0,34 dikurangi 1,1. Oke, berarti 0,34 dikurangi 1,1 itu adalah minus 0,76 volt. Paham ya? Kemudian yuk cus, pasangan selanjutnya. Mg ke Zn 1,58. Oke, berarti Mg kan di sebelah kirinya Zn. Berarti di sini Mg ke Zn, Mg ke Zn 1,58. Ketika posisi Mg di sebelah kiri Zn, berarti cara menghitung N0-nya Mg adalah minus 0,76 dikurangi 1,58. Berarti Mg-nya di sini adalah minus 2,34 volt. Oke, jelas semuanya? Kemudian pasangan yang terakhir, Mg ke Sn 2,11. Mg dari Mg ke Sn, berarti dari Mg ke Sn itu sama dengan jaraknya adalah 2,11. Di sini kita akan menghitung Sn. Ketika Sn letaknya di kanan Mg, berarti mencari N0 Mg-nya sama dengan
min 2,34 ditambah 2,11. Berarti N0 SN-nya adalah minus 0,23 volt. Oke, berarti dari sini, dari deret itu, kita sudah mendapatkan jawaban untuk option A. Bahwa N0-nya CU ada 0,34, N0-nya ZN minus 0,76, N0-nya MG minus 2,34, N0-nya SN minus 0,23. Paham ya? Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B, urutkan daya oksidasi setiap logam dari yang paling kuat daya oksidasinya sampai yang paling lemah. Apa itu daya oksidasi? Daya oksidasi itu adalah sama dengan oksidator. Oke ya, berarti daya oksidasi itu sama dengan oksidator. Berarti di sini nanti kita suruh mencari daya oksidasi paling kuat ke daya oksidasi paling lemah. Di dalam deret volta, ini kata kuncinya, di dalam deret volta, dari kanan ke kiri, itu sifat oksidatornya, dari kanan ke kiri sifat oksidatornya semakin lemah. Oke, kalau kalian belum hafal ini, sudah pernah saya bahas di part sebelumnya tentang pembelajaran sel volta. Di situ tadi ada deret volta, terus menentukan manakah reduktor terkuat, mana oksidator terkuat. Oke, di sini karena pertanyaannya adalah daya oksidasi dari kuat ke lemah, berarti di sini nanti kita mengurutkan oksidator kuat ke lemah, berarti dari deret volta dari sebelah kanan ke sebelah kiri, berarti oksidatornya semakin lemah. Tinggal dilihat aja dari sini, dari kanan ke kiri, dari logam-logamnya, berarti hidrogennya nggak usah diikutkan. Berarti oksidator atau daya oksidasi dari yang kuat ke lemah itu berarti dari sebelah kanan ke kiri. Berarti jawabannya tinggal ditulis aja, lihat deret yang di atasnya, ada Cu, kemudian ada siapa? Sn, kemudian ada siapa? Zn, kemudian ada siapa? Mg. Oke, begitu gampang kan guys? Kemudian yang C. Pertanyaan yang C. Jika logam Cu, Zn, Mg, dan Sn dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung Sn2+, logam manakah yang larut dan yang tidak larut? Oke, berarti di sini kata kuncinya ada logam larut dan tidak larut. Yang namanya larut itu sama dengan bereaksi. Itu sama dengan disebut dengan reaksi spontan. Sudah pernah juga kita bahas di part sebelumnya. Oke, berarti ketika dia larut bereaksi dia spontan, kata kuncinya logam di sebelah kiri mendesak larutan di sebelah kanannya dalam deret volta. Oke, berarti logam di sebelah kiri mendesak larutan di sebelah kanannya dalam deret volta. Oke, berarti ketika pertanyaannya, manakah logam yang dimasukkan dengan ion Sn2+ yang bisa bereaksi? Berarti ketika dia akan bereaksi, larut, bereaksi atau spontan, berarti N0 dari logam itu harus logamnya kan letaknya harus di sebelah kiri dari larutannya. Berarti kata kuncinya N0 logam itu harus lebih kecil dari N0 larutannya.
Ketika larutannya adalah Sn2+, berarti NO logamnya harus lebih kecil daripada NO dari Sn2+. Oke, berarti ketika dia akan spontan, berarti logam di sebelah kiri mendesak larutan di sebelah kanannya dalam deret volta. Atau bisa diartikan yang NO logamnya lebih kecil dari NO larutannya. Atau karena di sini fokus di larutannya adalah Sn2+, berarti yang bisa larut adalah NO logam yang lebih kecil dari NO-nya Sn. Sn kan di sini. Berarti yang lebih kecil dari Sn itu adalah siapa dengan siapa? Mg dengan Zn. Berarti jawaban untuk poin C yang pertama yang bisa larut adalah Mg dan Zn. Begitu juga di situ sekaligus kita bisa menjawab manakah yang tidak larut. Oke, berarti tak tulis di sebelah sini. Berarti yang tidak larut atau sama dengan tidak bereaksi. Oke, atau di sini sama dengan reaksi yang tidak spontan, berarti syaratnya NO logamnya harus lebih besar dari NO larutannya. Di sini larutannya adalah Sn2+, berarti kamu cari yang NO logam lebih besar dari NO-nya Sn. Berarti Sn di sini yang lebih besar kan yang di sebelah kanan. Antara H dengan siapa? Cu. Tapi kan di sini pertanyaannya logam, berarti yang dimaksud adalah siapa? Cu. Oke, berarti yang tidak larut itu hanya siapa? Cu. Oke ya, berarti Cu di sini tidak larut. Karena dia NO-nya lebih besar daripada NO-nya Sn. Oke, paham ya? Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk lihat-lihat di part-part sebelumnya karena sama juga bermanfaat. Jika ini dianggap kalian bermanfaat, kami mohon untuk menge-share ke teman-temannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Sukses buat kalian semua. See you di part-part selanjutnya. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.